selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti kalian sehat semua kan? Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam Bina Iman Anak Katolik dengan pertemuan APP yang ketiga. Pertemuan APP yang ketiga ini dengan tema Bersatu dengan Yesus dalam Konsekrasi. Kita ulang bersama-sama ya adik-adik. Bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi. Sebelum kita memulai pertemuan APP hari ini, ayo adik-adik kita berdiri dulu, kita bernyanyi bersama biar kita semangat. Bagaimana adik-adik, sudah semangat semua kan? Kita sudah bernyanyi bersama. Sebelum kita memulai Bina Iman hari ini, marilah kita berdoa, kita ambil sikap berdoa yang baik. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu ini yang sedang biak. Tuhan, berkatilah juga kakak pembina iman supaya bisa mengajari kami dengan jelas. Tuhan, berkatilah bina iman ini supaya berlangsung lancar dari awal hingga akhir. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kitab Lukas. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya,
Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Lukas bab 22 ayat 8 sampai dengan 20, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, siapa yang disuruh Yesus untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah? Ya, Petrus dan Yohanes. Pertanyaan yang kedua, di manakah Yesus mengendaki perjamuan Paskah dipersiapkan? Siapa yang tahu? Ya, Yesus mengendaki perjamuan Paskah dipersiapkan di sebuah ruangan atas yang besar dan sudah lengkap. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan siapa saja yang ikut dalam perjamuan Paskah tersebut. Yes, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan saat mengambil roti, kemudian mengucap syukur dan memecah-mecahkannya? Siapa yang bisa? Ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yang kelima, pertanyaan yang kelima. Apa yang Yesus katakan saat mengambil cawan berisi anggur? Nah, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Adik-adik, Yesus sangat rindu untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum ia menderita. Yesus sungguh nyata hadir dalam hosti kudus yang sudah dikonsekrasi. Sesuai dengan perkataan Yesus sendiri saat perjamuan malam terakhir. Inilah tubuhku, inilah darahku. Kemudian gereja menghadirkan peristiwa perjamuan kurban Kristus dalam Ekaristi sesuai dengan perintah Yesus. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi artinya percaya dan menerima sepenuh hati Tuhan Yesus yang hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur melalui konsekrasi. Pada saat konsekrasi ini, kita diingatkan melalui tanda lonceng atau gong untuk menghormati tubuh dan darah Kristus. Nah, sikap kita yang pantas bagaimana? Yang pertama, mempersiapkan diri agar layak dan pantas untuk menyambut sakramen Ekaristi. Jika dalam keadaan dosa berat, harus menerima sakramen tobat terlebih dahulu. Ini bagi yang sudah
dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Kemudian mengikuti Ekaristi dengan sikap sopan dan penuh hikmat. Dan ketika imam menunjukkan hosti dan piala, sikap yang benar adalah memandang dengan hikmat, hormat, cinta, penuh penyambutan dan penerimaan sebagai tanda persatuan dengan Yesus. Baik adik-adik biak yang terkasih, subtema pertemuan APP ketiga hari ini adalah apa tadi? Bersatu dengan Yesus dalam konsekrasi. Kita diajak mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus benar-benar hadir secara nyata melalui konsekrasi dalam Ekaristi. Maka kita pun diminta untuk membuka hati, karena Yesus sendiri yang akan kita terima dalam hati dan hidup kita seutuhnya. Baik adik-adik, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya adik-adik, kita sudah berada di akhir pertemuan APP yang ketiga hari ini. Semoga adik-adik selalu semangat dan jangan lupa untuk tetap mengikuti pertemuan APP yang keempat minggu depan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dan nanti setelah berdoa kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Sabto. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing biak ini dari awal sampai akhir. Tuhan, sekarang kami mau melakukan kembali aktivitas kami. Tuhan berkati selalu supaya kita selalu sehat dan berpikir dengan jernih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita mengakhiri pertemuan biak kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.